Shalom, sahabat-sahabat Offset yang setia. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membaca dari Pengkhotbah bab 4 ayat 7 sampai 12. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak berhenti-hentinya ia berlelah-lelah. Mata pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara-saudari yang terkasih, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka dapat membantu satu sama lain untuk meraih keberhasilan. Jika seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Akan tetapi seorang yang jatuh sendirian berada di dalam bahaya. Adakah godaan yang membuat kita kerap jatuh dan jatuh lagi? Mungkin godaan itu kerap kali dikaitkan dengan iri hati, dikaitkan dengan nafsu, gosip, keserakahan, penyalahgunaan media elektronik dan media sosial. Apapun godaan yang kita hadapi, kita tidak akan mengalahkannya kalau kita mengatasi godaan itu seorang diri. Siapa yang dapat membantu Anda memerangi godaan? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita bisa bertanya pada masa pandemi corona ini. Siapa yang mengecek kesehatan kita? Siapa yang membantu kita bertumbuh secara rohani? Berdua lebih baik daripada seorang diri saja, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kita mungkin masih ingat Yesus mengutus para muridnya pergi berdua-dua, agar mereka bisa saling sharing pengalaman hidup, bisa saling meneguhkan, bisa saling menguatkan ketika berada di dalam krisis, bisa saling menghibur dikala dilanda kesepian. Kita tidak perlu menceritakan kepada setiap orang godaan-godaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu menceritakan kepada seorang sahabat yang dapat mensupport dan menolong mengatasi penderitaan, mengatasi godaan yang kita alami. Ketika seorang mengatakan bahwa saya tidak pernah menceritakan godaan ini kepada seorang sebelumnya, segeralah dengarkan dan perhatikan, karena mungkin ia sedang mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Ingatlah, revealing your feeling is beginning of healing. Menamai perasaan adalah awal dari penyembuhan, awal dari kesembuhan. Membicarakan godaan-godaan adalah jalan untuk mengatasinya. Godaan-godaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi dari kekuatan kita, apalagi kekuatan Tuhan kita. Godaan-godaan tersebut membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang matang, pribadi-pribadi yang tahan uji, asal kita berani menghadapinya. Kita butuh orang lain, kita butuh sahabat untuk menolong, mensupport kita dalam mengatasi godaan-godaan yang ada. Karena itu, carilah dan temukan sahabat di dalam hidupmu. Dan akhirnya, jadikan dirimu sendiri
sebagai sahabat bagi orang lain. Semoga Tuhan berkati Anda, sahabat Offset yang setia. Sebelum saya melanjutkan dengan doa, saya ajak Anda untuk bernyanyi bersama. Hari ini, kurasa bahagia. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami sebagai sahabat di dalam hidup kami. Bantu kami agar kami di dalam kehidupan kami boleh menjadi sahabat bagi siapapun. Sahabat yang dapat menolong, mensupport bagi sahabat-sahabat kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan, doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.